Dia nggak nyangka kalau kita itu pada saat bagi bola 5 menit loh. 5 menit dia kemasukan. Gol cepet ya. Gol paling tercepat di kompetisi itu, gol paling tercepat. Saat itu gol tercepat. Bahkan dia ketua Persija itu Todung Barito tuh sampai marah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua udah bersama dengan salah seorang mantan pemain Persitara zaman dulu. Bermain di Persitara sejak tahun 1983. Beliau adalah Sismadi atau kita panggil Om Sis. Apa nih aktivitasnya di masa pandemi seperti ini? Ya di rumah aja. Pertama ya buka-buka buku lah buat persiapan latihan anak-anak. Om Sis ini sekarang sudah berkarir menjadi seorang pelatih gitu ya Om Sis? Ya. Om Sismadi profilnya lahir 19 Oktober 1955. Ya, betul ya Om Sis? Betul. Gimana sih karir Om Sis menjadi seorang pemain sepak bola? Ya pada awalnya kan kita kan dulu emang punya keinginan mau jadi pemain sepak bola gitu loh ya. Jadi dari kecil udah kita main bola lah. Waktu itu kan masih kalau anak kecil kan main bola kan masih nyeker gitu loh. Masih nggak pakai gitu ya. Apalagi kalau musim hujan kan. Musim hujan paling senang tuh. Bahkan waktu itu saya juga sempet sama orang tua dilarang untuk main bola. Karena dalam itu katanya pernah dulu orang tua main bola itu ada yang patah gitu loh. Kakinya. Jadi cuman nggak disetujui tuh main bola. Main bola. Cuman kalau olahraga apa aja lah. Kalau orang tua saya tuh, bapak saya itu kan pemain poli ya, dulu masuk dari polisi itu karena poli gitu. Jadi memang keluarga atlet ya? Karena bapak saya dulu masuk polisi itu dari poli. Nah saya jangan suruh main itu, tapi main apa aja boleh, tapi jangan sepak bola. Tapi saya memang karena keinginannya keras ya kan, saya tetap aja gitu. Gitu loh. Yang keras membawa karakter Om Sis menjadi pemain bola yang dikenal dengan pemain keras gitu. Ya saya karena dulu saya punya idola dulu, Franz Beckenbauer. Sampai terbawa-bawa mimpi tuh. Makanya benar orang bilang kalau kita punya keinginan sampai terbawa mimpi itu insya Allah bisa terlaksana. Saya punya idola. Sampai di Persitara itu saya pakai nomornya dia tuh, nomor 5. Nomor 5? Iya, di Persitara saya nomor 5. Nggak pernah itu berubah-ubah. Saya nggak mau tuh nomor 5 tuh. Tentu pasti gitu. Sebelum Persitara Om Sis main di katanya main di Galatama dulu. Ya. Bagaimana tuh? Nah ceritanya itu gini, tahun 80 saya antar pelabuhan ASEAN di Thailand. Kebetulan pelatihnya itu Bung Berce Matupalewa. Itu setelah Bung Berce itu megang tim nasional, asistennya Pan Balkom dari Belanda. Setelah dia pulang dari dulu antar apa ya, Piala Dunia usia 21 tahun yang di Hong Kong. Dia megang itu Coca-Cola, Piala Coca-Cola dunia, Piala Dunia. Nah, setelah pulang itu dikontrak lah Bung Berce untuk menangani Pelindo. Nah, dia pelatihnya kebetulan sampai kita main di Thailand tuh runner up, kita final sama Thailand. Di situ Bung Berce pegang ngajar saya terus, kamu mau nggak untuk ikut main di Galatama gitu. Akhirnya main tuh di Galatama. Saya pulang dari Thailand, saya dikontrak. Main di klubnya? Bintang Timur Galatama. Termasuk Berti itu Tuarima. Berti itu pulang dia setelah habis dari Garuda 1. Garuda 1. Saya satu kamar, justru karena saya satu kamar tuh sama Berti itu. Gitu. Setelah Galatama itu akhirnya gimana tuh ceritanya bisa masuk Persitara? Waktu itu kan gini, kita kan habis setelah 80 itu kita 82 sampai 82 kan, satu periode saya waktu di Galatama 82 saya ditarik lah terus ke itu, saya aturan perpanjang kan untuk Galatama. Cuman karena kita kerja ya kan, bosnya kita juga orang pelabuhan, mau nggak mau kan kita harus bela pekerjaan gitu loh. Nah, akhirnya saya ikut tarik ke Perserikatan, mainlah di Persitara. Pada itu Persitara itu tentu udah waktu saya main itu udah sebetulnya sih waktu itu saya udah main di tahun 79 itu waktu masih Persija Utara Timur itu saya udah main. Timur tuh. Sebelum Galatama, Persija Timur gitu loh. Timur, Selbar.
Karena pusat udah sendiri kan di Divisi Utama kan gitu loh. Jadi waktu itu saya 79 udah main, 80-nya saya diambil Galatama itu. Nah, setelah saya satu periode saya ditarik untuk ke Pelindo, nah saya harus main di Perserikatan gitu. Persiapan gitu pada waktu itu. Kalau di utara itu kan yang paling terkuat tim itu kan cuma BPP sama Tanker Pertamina. Dulu, Sekarang masih ada ya. makanya tim intinya Persitara dulu dari Pelindo. Itu paling banyak Pelindo. Gitu. Nah itu kalau nggak salah sampai ada 12 pemain, baru lainnya 2, 3, 1. Berarti main di Persitara dari tahun 82. 82. 89 kalau itunya 79, masih 18 timut ya. Timut ya. Heeh, Tapi masih nama Persitara itu Om Sis main di tahun 83, 83 setelah 82, 82, 83. balik lagi. Tentang pertandingan Persitara, ada sebuah artikel yang menguak tentang Persitara tahun 1985 yang hampir masuk ke divisi utama. Oh, itu cerita Semifinal lawan PSM Mataram, ya, Jogja. Yogyakarta yang akhirnya Di banyak ceritanya, katanya gimana tuh? Nah, itu ceritanya begini. Pada waktu itu kita kan begitu kita masuk untuk itu sebetulnya untuk kita masuk ke divisi utama kan gitu loh. Jadi hanya satu tim pada waktu itu. Hanya satu tim? Gitu loh. Pada waktu itu kita tinggal Jogja sama Persitara kan gitu loh. Waktu itu persiapannya saya pikir itu kita main di Semarang. Saya nggak sangka kalau itu pemain Jogja kan gitu loh. Itu jam 2 sore itu udah penuh tuh lapangan. Bahkan sampai banyak truk ABRI. Saya pikir wah ini mungkin untuk keamanan kan gitu loh. Saya nggak sangka kalau itu bawa penonton. nggak tahu itu ya supporter semua itu. Justru karena itu supporternya itu ABRI pada waktu itu. Yang istilahnya pakai preman semua gitu. Nah, waktu itu pas kita udah persiapan jam 3 kita berangkat ke stadion. Anak-anak gak nyangka lah kalau itu akan terjadi gitu lah ya. Kita pas udah persiapan pemain kita wah udah masuk aja udah makin mana ada sih ujung Jakarta Utara bisa main bola kata gitu. Bahkan sampai kita itulah yang nggak bagus-bagus lah buat kita. Nah di situ anak-anak punya semangat, kita mau tunjukkan bahwa Utara memang ada pemain sepak bolanya kan gitu loh. Karena bisa gitu ya, karena dari dulu itu kalau kita mau maju dulu itu kalau nggak lari ke pusat kita nggak akan bisa jadi pemain gitu loh. Itu dulu ya kan. Ternyata pada saat kita lawan Jogja, terus akhirnya kita main, udah lagi main, kita kecolongan bola 1-0, kita balas tuh satu sama, berjalan lagi, dia hajar lagi kita 2-1, wow hampir pokoknya tuh stadion kepecah tuh, wah teriak-teriak. Udah begitu balas lagi 2-2 ya, ini kejadiannya nih ya. Wah seru, bukan seru lagi, pokoknya seru lah itu. Begitu 2-2 kita kan nggak nyangka kalau itu mau jadi keributan seperti gitu loh ya. Nah, karena ricu tuh pertandingan belum 2-2 masih kalau main tuh betul nggak ada ricunya, nggak bagus lah, walaupun keras bagaimana nggak ada keributan awalnya tuh. Begitu main kita dapat solron, dapat dari Jeffrey kalau bilang dari itu dia overlap dia dari belakang udah minta bola, dia dapat dari si Rani Ngawaro, dia lewatin satu, dia solron tuh bola, dia lewatin satu pemain belakang, udah liberonya dia udah kita lewat, udah lewat, Jeffrey tinggal bawa sama kiper, gue bangun, kan di sliding dia juga. Iya lewat, dia sliding kan, nggak kena tuh Jeffrey. Bola udah ke bawah Jeffrey, dia bangun, diambil dari belakang tuh Jeffrey. Diambil dari belakang, betul-betul diambil. Bah, jatuh lah Jeffrey. Jatuh, nah itu nggak dikasih kartu merah gitu loh. Pemainnya Jeffrey ambil bola, saya nggak sangka kalau Jeffrey itu mau nginjek. Batang lehernya diinjek, bagaimana nggak itu gitu loh. Begitu ambil bola saya pikir ditaruh, itu anak masih jatuh kan, diinjek batang lehernya. Itulah kejadian keributan di situ. Itu iya. Akhirnya pertandingan ricu, banyak pemain yang dipukulin. Begitu ricu kejadian, stadion itu
pagar rubuh dari sono dulu awal iya. Saking banyaknya penonton ya. Bukan nih masuk. Nggak tahu Jogja semua itu gitu. Kita diserang sama penonton. Kita pemain hanya cuma pemain doang, nggak ada supporter kok. Zaman dulu kita nggak ada supporter kan, gitu loh. Udah setelah begitu kita kan ditarik ada polisi, udah sini gitu loh. Saya udah di belakang gawang termasuk kiper saya sama Muklis Serang. Saya bertiga tuh udah di belakang sama polisi kan diamanin gitu loh. Waduh diajar-ajar semua kan gitu loh. Wah diinjek-injek. Itu pagar rubuh semua tuh. Jadi lapangan tuh tadinya ada pagar sampai nggak ada pagar gitu loh. Pagar penonton masuk. Oh masuk semua. Akhirnya begitu saya lihat teman diinjek-injek saya pikir pada dia mati, saya belain tuh teman. Saya yang kena juga, doa aja, saya nggak tahu. Pokoknya nggak sadar, tahu-taunya 7 orang tuh di rumah sakit. 7 orang di rumah. Nah, paginya suruh diteruskan, ya kan lucu. Nggak. Akhirnya Persitara menolak. Menolak Karena pemainnya banyak yang luka kan, banyak. Begitu terus di WO lah kita dari itu gitu. Itu pertandingan yang cukup fenomenal ya. Waduh, itu belum keputusan wasit juga kontroversial pada saat itu. Pada waktu itu wasit sebetulnya takut ya, karena tuh abri semua kan gitu loh. Sebabkan pelatih saya itu pada saat dia masuk ke lapangan sempat digini senjata gitu loh. Pakai senjata, kamu mau mati kamu dibilang gitu. Itu ya. Begitu terus udah kan. Pada waktu itu juga kita punya Komda PSSI DKI kita juga datang. Bang Saiful Rusli gitu loh. Bang Saiful Rusli juga datang nonton kita pada waktu itu kan, karena kita wakil Jakarta kan gitu loh. Udah begitu sampai kita suruh lanjutan kita nggak mau, kita dikasih WO 5-0. Jadi 5-2 standnya pada waktu itu gitu loh. Akhirnya tahun berikutnya 86 Persitara lolos di divisi utama Perserikatan. Itu main kita di Solo, Stadion Sriwidari. Waktu itu ada 4 tim yang harus masuk ke divisi utama 2 kan gitu loh. Jadi di situ Petrokimia Gresik dulu pelatihnya Heri Chong gitu, Petro. Kedua dari Deli Serdang. Deli Serdang, terus Ambon sama Denpasar, ada 5 kalau nggak salah. Nah pada waktu 5 kita menang terus tuh, menang terus kita nggak ada kalahnya. Pada waktu itu kita menang terus gitu loh. Bahkan kita sampai sempet ini ya istilah suruh ngalah gitu sama Gresik supaya kita masuk ke rumah Gresik. Kita nggak mau pada waktu itu gitu. Dengan semangatnya kita nggak mau dulu. Akhirnya masuk di divisi utama Perserikatan. Terjadilah pertandingan derby Jakarta yang pertama kali tahun 1987. 87 di ya. stadion waktu itu namanya masih Stadion Utama Senayan. Senayan, betul. Kita punya home base-nya di situ. Kita home base-nya Senayan. Bahkan kita pada waktu itu kita punya itunya di Wisma Atlet Senayan. Ketua umumnya dulu kan Pak Karim tuh, Karim Sat dulu. Dari pusat dia pindah ke utara. Itu kebanyakan pemain dari Aztek kalau nggak salah. Aztek pindah ke utara waktu itu. Tuh inget nggak cerita tentang derby Jakarta pertama antara Persitara lawan Persija tahun 87? Itu masih ingat saya. Waktu itu kan kita dianggap kalau dari pusat itu kita dianggap kecil lah gitu lah. Kita karena baru di Perserikatan baru nongol gitu, apalagi utara kan. Dianggap kecil lah gitu ya kan. Dia nggak nyangka kalau kita itu pada saat bagi bola 5 menit loh. 5 menit dia kemasukan. Gol cepet ya? Gol paling tercepat di kompetisi itu, gol paling tercepat. Saat itu gol tercepat. Bahkan dia ketua Persija itu Todung Barito tuh sampai marah itu sama Persijanya. Masa kamu marah waktu kita istirahat itu gitu loh. Akhirnya babak kedua kita dibalas 1-1 sampai habis tuh. Pertandingan akhirnya 1-1 ya, pertama. Persis dapat kartu kuning. Kartu kuning. Pada waktu itu saya juga lupa sama siapa saya waktu itu. Kalau nggak salah saya dulu kan saya lagi tuh kalau nggak salah ngambil Aditya Darmadi kalau nggak salah waktu itu. Aditya. Pada waktu itu kita kan walaupun teman di luar tapi pada saat bertanding saya nggak pernah ada nama teman gitu. Di luar sih baik, Aditya sama saya baik.
bahkan dia sempat pacaran sampai nikah sampai itu saya. Kenal baik ya. Wah, kenal baik sama Aditya Darmawan. Persija pada saat itu banyak diisi pemain timnas ya. Timnas Persija itu baru timnas. Nah, ada dulu kan kebanyakan dari Garuda kan. Jebolan Garuda. Ya Garuda dulu. Tapi Persitara dengan materi pemain yang mayoritas dari divisi 1 itu lolos ke divisi utama, akhirnya bisa. Itu ya kita Utara itu di tahun itu memang diakui oleh PSSI. Bahkan dulu komisi tekniknya PSSI Max Boboy kalau nggak salah itu ngakui tidak akan dapat lagi Persitara tahun 85 sampai begitu karena kita punya grafiknya bagus gitu loh, dari bab penyisian sampai kita divisi 2 bisa sampai divisi utama kita nggak pernah kalah gitu loh gitu. Setelah 87 itu divisi utama Perserikatan 87 akhirnya Persitara degradasi lagi Ya, ke divisi 1 divisi 1 Perserikatan. itu gimana tuh sih? Itu pada waktu itu kan begini ya, karena kan pada waktu zaman saya dulu yang namanya Persitara itu memang apa ya, kalau dibilang orang gila bola baru bisa berani megang itu gitu loh, karena nggak ada bantuan, nggak ada namanya APBD dulu kan. Jadi waktu itu ketua Persitara itu yang di Sukerna yang punya itu, yang berani pegang itu yang punya yang di perusahaan, termasuk Pelindo dulu. Pertama Pelindo, jadi ya ketua umum. Nah kedua baru IM, ketua IM. Paling ketiga baru Tanker itu. Nah dari situ mungkin ya kita nggak tahu ya. Dulu kalau dulu kan memang nggak ada bantuan lah, gitu loh. Memang pribadi gitu loh. Bahkan sampai bos saya itu dulu megang Persitara sampai habis satu rumah loh dijual buat anak-anak itu, buat transport anak-anak, buat makan mungkin gitu. Akhirnya Om Sis mutusin gantung sepatu tahun 90. Tahun 90 saya gantung sepatu mau terjun ke pelatih gitu loh ya. Sekarang pelatih. Pelatih tahun 93 saya pertama ngambil kursus pelatih itu 93. Saya di Jakarta Selatan 93 itu waktu itu. Masih zaman dulu sertifikatnya masih S ya, S3, S2, S1. Sertifikatnya S2 ya. Om Sis ini sekarang juga 2009 asisten Persitara dari 2000 Persitara 2013. 2013. Saya waktu masih di Liga 2. Masih di Liga 2. Saya masih Liga 2, saya asisten. Pelatih di Persitara. Utara, Piala Suratin saya megang. Tahun berapa aja tuh? Suratin itu dulu tahun berapa saya megang ya? Masih zamannya almarhum semua sih itu waktu itu ya. Tahun berapa saya lupa itu. Terakhir kemarin lah saya megang. 2019 ya. Persitara U15, Piala Suratin tahun 2019. Itu dia cerita dari Om Sismadi. Jadi Persitara bukan baru sekarang aja. Persitara udah dari tahun 80-an, dari zaman 79 lah. tahun 79 masih Persija Timur kan gitu. Iya, dari berdiri tahun 1979 dan sempat berkancah di sepak bola nasional. Bagaimana? Seru nggak ceritanya? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment NJTV. Support terus channel NJTV. NJ Mania.